wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inni ubari'u nafsi min hauli wa quwwati la haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billah. Nah, malam ini sambil nyantai sambil nyantai rokokan karena masih musimnya hujan, musimnya banjir. Yang kemarin di markas juga banjir, hari ini juga banjir. Mudah-mudahan sudah reda di tempat-tempatnya panjenengan, juga sudah tidak banjir lagi ya. Nah, kita sambil ngopi lah, nyantai lah, ngobrol-ngobrol. Malam niki saya ditemani oleh Mbah No Keramat. Ayo buat semuanya. Mbah No Keramat. Moga Mbah ngopi, Mbah. Ya, saiki lagi rame, Mbak, fenomena tentang Joko Kendil. Iya, itu bagaimana ya, itu Joko Kendil itu kan banyak yang bilang ya ngapunten ya buat sedulur kabeh, sedulur Gus Rika, Padangati dan Mbah No Keramat, itu ada pro kontra, dimana banyak yang mengira kalau Joko Kendil itu adalah ODGJ ya sedulur kabeh gitu. Nah, yeah. Terus Joko Kendil apa kentir iki, Pak? Nyanyi Mbak kene lho. Oh iya, sambil nyantai aja ini. Ya, gimana jadi terus orang yang mengiranya Joko Kendil itu ODGJ karena bilang dia itu punya kodam, seperti kodam membantu. Nah, itu seperti macan putih dulur kabeh. Tapi orang yang melihat secara ilmiah itu tidak percaya masa Joko Kendil naik motor. Tapi ada seseorang netizen waktu itu merekam ada mobil lewat lah, Joko Kendil itu di belakangnya langsung hilang. Nah, itu pendapatnya Gus itu bagaimana? Gue megok neng gang, Mbak. Gitu ya. Jadi menurut kalau secara teknik mungkin bisa ya, teknikalnya Mbak ya. Benar ya. Ternyata ada pakai menggunakan teknik editing. Ngono ya. Jadi banyak yang penasaran di situ gimana penjelasan itu dari melihat video-video yang kalau saya memang belum pernah ketemu secara langsung ya, dengan Joko Kendil itu belum pernah ketemu. Secara langsung belum pernah ketemu, secara kontak juga belum pernah kontak batin dengan beliaunya. Tapi yang jelas fenomena-fenomena seperti ini sering terjadi di lingkungan kita. Dimanapun itu fenomena-fenomena seperti ini sering terjadi. Dan tidak hanya menimpa dengan Joko Kendil saja. Joko Kendil itu hanya satu dari puluhan atau bahkan ratusan orang yang kemudian dianggap keramat oleh orang-orang tertentu, atau dimunculkan keramatnya oleh orang-orang tertentu. Jadi Joko Kendil itu hanya fenomena. Jadi fenomena yang memang muncul di permukaan, karena sebetulnya di luar itu ibarat gunung es. Jadi Joko Kendil ini yang nampak hanya di atas, di permukaan saja. Tetapi di bawahnya ini ibarat gunung es begini posisinya. Jadi di bawah itu banyak banget orang-orang yang seperti Joko Kendil ini. Nah, terkait dengan itu, fenomena yang seperti Joko Kendil ini banyak. Orang-orang yang laku tirakat untuk jalan, begitu misal, laku dari mana ke mana, atau kemudian dia menziarah wali kemana dengan kemana. Itu memang ada fenomena-fenomena seperti ini. Saya juga ingat, saya dulu pernah ziarah wali itu jalan kaki. Pernah juga ya? Pernah. Jadi musafir yang seperti Joko Kendil itu sebenarnya juga pernah. Makanya saya mengatakan fenomena-fenomena seperti ini tuh memang fenomena-fenomena yang biasa terjadi di dalam dunia spiritual itu. Secara umum memang terjadi banyak. Maka jenengan jangan heran ketika panjenengan itu ziarah wali itu. Ziarah wali di tempat-tempat tertentu yang di situ paling banyak dihuni oleh musafir. Mereka punya komunitas kok.
Nah, betul betul. Pernah. Begitu saya punya komunitas di ziarah itu mungkin ada di sekitar pojok sebelah sana di makam sebelah mana itu mereka berkumpul di sana dan sering juga berdiskusi mereka di antara mereka sama-sama berdiskusi. Kang weta nyandi, bariki dolan nyandi, bariki ziarah nanti di sana nanti ketemu fenomena apa, sama ziarah ke sana bagaimana itu pengalaman pribadi secara spiritual itu diskusi di tempat itu, sharing-sharing juga di tempat ziarah itu. Maka saya katakan bahwa ini adalah fenomena ya. Fenomena itu terjadi dan banyak, tetapi yang muncul di permukaan ibaratnya dia hanyalah yang Joko Kendil ini. Nah, terkait apa Joko Kendil ini punya kekeramatan tersendiri atau tidak? Nah, kita harus melihat pertama begini. Keramat itu bisa muncul dari berbagai macam hal, Mbak No. Karena keistiqomahan bisa jadi muncul keramatnya. Karena wirid bisa jadi muncul keramatnya. Karena dekat dengan Allah bisa jadi muncul keramatnya, atau karena alimnya kemudian muncul keramatnya. Nah prinsipnya kalau orang itu keramat pasti kerumat. Oh iya pasti ya. Iya deh. Pokok ana wong keramat mesti kerumat. Iya dah. Kiai kok keramat, yo kerumat. Sampai mangane wae dicukupi ya. Makannya udah kayak datang sendiri. Iya, makanya kan ora perlu dia golek sampai nyambut gawe angel-angel nang kiai-kiai ngoten niku. Tapi kan dicukupi to. Rezekine ya teko ana wong mara ngeweki. Jadi keramat itu karena sebabnya bisa berbagai macam hal. Keramatan ya, terkait dengan keramat. Atau beliau punya fadhail, fadilah, keistimewaan. Nah, keistimewaan itu memang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu, Mbak No. Jadi keistimewaan itu bisa diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Yang penting kalau kita ya, saya secara pribadi memberikan batasan. Apakah ini namanya keramat atau karomah atau maunahnya Allah, ataukah ini istidraj? Itu ada batasan kalau saya secara pribadi. Jadi ada batasan tertentu. Kalau itu berkaitan dengan maunahnya Allah, pertolongannya Allah, tapi kemudian dia diberikannya kepada orang yang soleh, itulah maunah, pertolongannya Allah. Jadi adanya orang sakti, ada orang punya ilmu begini, itu memang ada, dan itu fenomena pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kedekatan seseorang dengan dia. Ya. Tentu orang yang diberikan oleh Allah berupa karomah, berupa maunah atau fuyudot, itu tidak lepas dari kedekatan dia dengan Allah. Nah, seseorang yang dekat dengan Allah itu punya syarat tentunya. Syaratnya adalah yang pertama, seseorang itu tidak boleh meninggalkan syariat. Betul. Oh iya. Jadi kalau saya melihatnya dari kacamata itu, apakah si A itu saktiyo sundul langit katakan, saktiyo sampai sundul langit iso miber katakan, atau dia itu sampai iso apa ya, mindah ning gunung ya, menghilang katakan ya, sampai dia jalan runtuh menghilang gitu. Itu siapa dulu Gus, ada yang nggak ada yang nanti ada yang komentar nanti saya bacanya. Jadi seseorang yang bisa sampai menghilang atau sampai dia terbang pindah ning gunung dan lain sebagainya ya tergantung dia meninggalkan syariat atau tidak. Ketika dia tidak meninggalkan syariat, itu adalah maunah dari Allah. Tapi kalau dia kemudian meninggalkan syariat, sholat tidak tahu misalnya, posone ya gak tahu, maka itu bisa jadi istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu sakti tapi karena bantuan jin. Nah ini yang perlu dihati-hati oleh kita semuanya. Jadi jangan serta-merta nanti ada si A kemudian dia bisa begini, punya ilmu begini, punya khodam begini, punya anu begini, kemudian dinyatakan bahwa dia itu wali atau kemudian dia dekat. Nah ini bahaya loh. Bahaya, ini perlu diluruskan. Maka sampai ada wong edan barang dikira wali ya. Nah itu. Kayak ngeri gitu nih. Makanya dilihat dulu fenomena yang terjadi misal seperti Joko Kendil itu. Apakah Joko Kendil itu meninggalkan syariat atau tidak? Bagaimana sholatnya dia? Bagaimana puasanya dia? Bagaimana 5 waktunya dia? Begitu.
Kalau kemudian dia melaksanakan wajibat ditambah dengan sunnahnya, maka itu adalah murni maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi itu terjadi. Wali-walinya Allah itu iso mbah. Ono sing iso miber. Ono. Ya, seperti maunah itu ya. Kalau kan dari Allah. Itu apa bisa ya maksudnya dipakai seperlunya kita gitu loh. Apa pertolongan waktu kita butuh gitu kan. Kan bisa mudah. Oh, bisa, Mbak. Bisa. Maunah itu bisa. Maunah itu bisa dimintakan oleh kita. Bisa itu. Jadi maunah itu tidak tentu kemudian tiba-tiba Allah menolong gitu ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk. Nah, ora lah. Jadi ora mak bedunduk ngono tiba-tiba ndak. Tapi bisa diminta. Bisa dimintakan. Karena kita istiqomah dengan syariat. Betul. Ayo harus diombelas. Oh, iya. Nah, buat sedulur semuanya Mbah No Keramat. Nah, ini penjelasannya Gus Riza ini sangat mantap. Jadi apa ya? Kalau kita dekat dengan Allah, kita menjalankan syariatnya Allah. Nah, ya kita dekatlah dengan Allah. Dan bantuan yang tidak kita bisa logika dengan akal manusia ya. Itu ya terjadi. Ya. Terjadi. Ya seperti misalnya kalau wali kan disebut karomah ya. Wali itu disebut kalau wali disebut karomah. Kemudian kalau kepada nabi yang disebut dengan mukjizat. Kalau kepada orang soleh disebut maunah. Ya. Jadi ada perbedaan. Jadi jangan kemudian wah si Jawa Kendil misal Jawa Kendil itu punya karomah ya, jangan karomah lah. Karena belum tentu dia wali kan begitu toh. Kalau karomah itu hanya khusus kepada para wali, ngoten karomah. Wah, ada tingkatannya sendiri. Iya, no. Kalau nabi disebut dengan mukjizat. Dan itu tidak bisa diberikan kepada kita karena nabi itu sudah selesai di akhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad kan sudah tidak ada nabi lagi, gitu. Maka tidak ada namanya mukjizat. Karena mukjizat itu hanya diberikan Allah kepada para nabi dan rasul, itu mukjizat. Tapi karomah itu bisa terjadi kepada para wali, dan para wali itu masih ada sampai sekarang. Cuma kan kita nggak tahu, karena prinsipnya kan layak riful wali ilal wali. Tidak tahu seseorang itu wali kecuali dia juga sama-sama wali. Wali pun nanti kalau tingkatannya sama ya bisa mbak. Nah tingkatannya gak podo gak tuh. Jadi ternyata wali itu kan ada 70 lebih tingkatan. Mulai dari kutub, atop, autat, abdal, imamain, ada sampai kepada wali sa'ah, ada loh. Jadi orang yang diangkat oleh Allah menjadi wali dalam tempo hanya 1 jam itu ada. Setelah itu sudah tidak jadi wali lagi, itu namanya wali sa'ah. Berarti ada tingkatannya. Iya ada tingkatan, dan itu hanya yang tahu sesama tingkatannya. Jadi misalnya sama-sama aktop, yang tahu ya sama aktopnya. Kalau enggak sama aktop enggak tahu, atau dia di tingkat di atasnya tahu tingkat bawahnya, tapi tingkat bawah tidak tahu tingkat atasnya. Karena prinsipnya ngeten. Al alimu ya'riful jahila li'annahu kana jahilan wal jahilu ya'riful alima la ya'riful alima li'annahu lam yakun aliman. Jadi prinsipnya ngoten niku. Wal alimu ya'riful jahila li'annahu kana jahilan wal jahilu la ya'riful alima li'annahu lam yakun aliman. Wong alim niku tahu wong bodoh karena dia tahu bodoh, Mbak. Jadi dia ngerti. Wong alim itu aslinya ngerti. Nek wong kayak bodoh itu ngerti. Karena kenapa? Karena dia pernah bodoh. Tapi wong bodoh gak ngerti lek wong kayak pinter. Karena dia orang tahu pinter. Oh, ngoten ya. Prinsipnya ngoten. Makanya terkadang orang tahu bahwa seseorang itu wali, bisa jadi dia juga sama-sama wali. Kalau sama-sama wali tahu, atau sama tingkatan di bawahnya, sama tingkatan di atasnya, itu baru tahu. Tapi kalau nggak sama tingkatannya nggak tahu, atau dia nggak di atasnya nggak tahu. Yang mana mbak? Ada yang komentar orang? Oke, pripun komentarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun?
Dia dibacakan dulu yang komentar. Terima kasih yang sudah komentar loh ya. Engko kita lagi live bareng. Nah, di sini Piye, Mbak? Assalamualaikum Gus. Oke. Salam sama Mbak Nolan dan Iya. Salam balik. Assalamualaikum Pak Bojo. Ya, Pasar Bojo Kicau Mania. Terima kasih. Berkicau. Ada lagi komentar? Oh ya. Terima kasih yang sudah berkomentar juga. Tapi ya, Mbak. nah, di sini kalau kita mau maunah ya atau pertolongannya Allah Nah, lewat kita itu zikir setiap malam itu emang bisa menjadi kodam apa emang murni dari sana bantuannya itu wiridnya itu nah itu membedakan. jadi wirid apakah kemudian wirid itu bisa menjadi istighdam atau tidak gitu ya. Yang perlu dipahami pertama kali adalah tentang khodam sendiri. Nah, khodam itu sudah mengalami pergeseran makna sekarang ya. Sekarang. Jadi khodam itu artinya pembantu. Ya kan pembantu. Pembantu. Maka secara umum khodam itu artinya adalah pembantu. Khodam itu bisa dari berbagai macam jenis bangsa. Bisa dari bangsa malaikat, bisa dari bangsa arwahul muqaddasah, bisa dari rijalul ghaib, bisa dari bangsa jin, bisa dari bangsa sufliyah, jin kelas isor. Iso itu bisa jadi, itu semuanya adalah khodam. Tetapi makna sekarang sudah bergeser, Mbak No. Sekarang namanya khodam itu orang sudah memaknai bahwa khodam itu mesti jin. Nah, mayoritas kan begitu. Padahal belum tentu loh. Belum tentu khodam itu mesti jin. Bisa dari malaikat. Loh, kok bisa? Bisa. Kita wudhu. Nah, kita wudhu. Ketika kita wudhu, tetesan air wudhu kita itu menjadi malaikat. Malaikat yang mengaminkan doa-doa kita. Maka otomatis dia adalah pembantu kita. Membantu mengaminkan doa-doa kita. Itu disebut khodam juga secara umum. Jadi jangan berpikir khodam itu mesti jin, itu orang mesti loh ya. Nah, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, setiap satu huruf itu menjadi ribuan malaikat. Seperti zikir gitu kan membaca. Lah betul. Makanya ketika kita menzikirkan ayat-ayat Al-Quran, misal ayat Al-Quran satu ayat misalnya kita zikirkan secara istiqomah, maka satu huruf saja bisa menjadi ribuan malaikat. Apalagi kalau kita bacanya berapa huruf. Katakan kita zikirnya la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah saja sudah 12 huruf. Berarti kalau seandainya satu huruf itu menjadi 1000, sudah 12.000 yang mengaminkan doa-doa kita. Berapa kali kita bacanya itu? Kalau membacanya 156 kali, tinggal kalikan saja. Berapa bulan kita bacanya, berapa tahun kita bacanya, berapa ribu malaikat yang tercipta yang kemudian mengaminkan doa-doa kita. Maka ketika seseorang misal ada banyak berzikir Bismillahirrahmanirrahim kan, Bismillahirrahmanirrahim itu zikir loh, tersebut dalam Al-Quran ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu juga zikir. Nah, kemudian setelah dia wirid Bismillahirrahmanirrahim dengan istiqomah rutin mengharap takarubnya kepada Allah, maka setiap satu huruf bisa menjadi berapa ribu, 1000 katakan. Bismillah ada berapa huruf, maka berapa ribu malaikat yang tercipta dan berapa kali dia mengamalkannya, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun dia istiqomah, maka itu mengaminkan doa-doanya. Makanya kadang-kadang kalau sudah jadi, ketika seseorang hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ya Allah, mari nek ora mari mati ya. Terus waras tenan kan? Karena memang itu ada malaikat-malaikat yang sedang mengaminkan. Nah, bisa enggak kemudian wirid itu mendatangkan jin? Bisa. Bisa juga ya. Bisa. Wirid itu ketika wiridnya keliru, kemudian bisa mendatangkan jin. Bahkan tanpa ada keliru katakan, kita masih dalam tataran wirid suluk atau wiridnya masih di dalam perjalanan wirid gitu, belum sampai tuntas atau belum sempurna, Mbah ya. Seseorang yang wiridnya belum sempurna, di perjalanan itu mesti kok godaan-godaan itu banyak.
Ya salah satunya godaan-godaan dari bangsa-bangsa jin. Maka jangan heran ketika seorang kemudian wirid sebentar misalnya, dia masih wirid berapa hari gitu. Kemudian dia sudah rumongso Lah, bisa kesombongan begini, muncul. kesombongan muncul, itu godaan jin itu. Ngoten. Nah kalau di kalau saya bagaimana untuk mencegah biar yang datang itu bukan bangsa-bangsa jin? Ada ilmu namanya sorful amal. Ada. Jadi sebelum wirid itu ada sorful amar. Jadi untuk mengunci diri biar tidak diganggu oleh bangsa-bangsa jin. Jadi yang datang itu memang benar-benar asrornya dari ilmu. Kalau ilmunya itu asrornya adalah malaikat, yang datang yo malaikat. Kemudian yang asrornya itu bangsa-bangsa ulya, bangsa jin-jin ulya, jin-jin kelas atas atau arwahul muqaddasah, ya yang datang yo para arwahul muqaddasah itu. Bukan para jin-jin sing brayangan, jin-jin elek-elek kelas-kelas sufliyah ngoten niku, ngoten Mbah. Jadi bisa jadi. Maka fenomena-fenomena sing kaya Joko Kendil ngoten niku lumrah terjadi. Tapi tinggal kita apakah itu masuk dalam kategori maunah atau kategori istidraj. Ngoten tok nek guran. Jadi bisa jadi ya soal kayak Joko Kendil itu punya ilmu begini atau dia tahu masa depan atau bahkan dia tahu bisa melihat bangsa-bangsa jin atau piye ngono. Fenomena seperti itu bisa jadi terjadi, Mbak. Tapi dilihat dulu apakah dia meninggalkan syariat atau tidak. Kalau meninggalkan syariat berarti itu adalah istidraj. Tapi kalau dia tidak meninggalkan syariat berarti itu adalah murni maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Yang menurut sampean piye iki? Minum dulu lah. Iki bahasane rada anu iki. Rada berat iki. Piye, Mbak? Apa Mbak ana sing komentar malih mboten, Mbak? Jadi buat sedulur yang belum subscribe YouTube-nya Padang Hati, cepat subscribe karena di sini banyak manfaatnya yang kita bisa cari hikmahnya dari pelajaran-pelajaran kita sharing-sharing seperti ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Padang Hati Official, juga channelnya Mbah No ya. Mbah No Keramat. Jadi Padul Mubarak. Nuntut fokus babakan kodam roh leluhur. Oh ya, ini masuk nama bagus sih pertanyaan. Kodam roh leluhur. Dari Mas siapa? Bagus. Yo dari Fadil Mubarak. oh ya Mas Fadil Mubarak. Ruh leluhur, khodam ruh leluhur. Mas, yang perlu dipahami semuanya, jadi ada pertanyaan tentang bagaimana terkait dengan khodam ruh leluhur. Itu yang menjadi khodam bukan ruhnya. Karena ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, rohnya sudah kembali kepada Allah, Mbak. Nah, Balik. betul. Karena ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul. Wis itu balik. Rohnya balik. Sing ngurung balik itu apa sih? Sukmo. Atau kalau orang Jawa itu biasa nyebut dulur papat lima pancer. Atau kalau dalam kita sebut korin itu, Mbak. Oh, korin, oh betul. Pernah lihat jin Jin. korin. Ya, jin. Dan jin korin itu kafir ya. Oh, kafir ya? Iya. Tapi Nggak ada ceritanya jin korin itu muslim. Nggak ada. Hanya ada satu-satunya orang yang bisa mengislamkan jin korinnya hanya Kanjeng Nabi. Selain itu nggak ada. Belum ada cerita sejarah atau cerita di mana jin korinnya muslim. Nggak ada. Jin korin itu kafir kabeh. Oke, jin korin termasuk ya jin korinku ya jin siapa. Semua orang pasti punya nggih. Jin korin itu punya. Dia mengikuti setiap gerakan kita, apapun itu, dimanapun itu, aktivitas kita selalu diikuti, Pak. Sampai awake dhewe kelon karo bojone iku ya melu. Nek awake dhewe ra maca donga, makane Islam iku ngajarke awake arep kelon karo bojone kan donga sik. Allahumma jannibi syaitana wa jannib ma razaqtana minasyaitonir rajim. Nah iku ben ora katutan jin korin. nah itu dihafalkan buat sedulur kabeh. Nah, ini ada manfaatnya. Karena pernah saya juga mendengar iya. ya. Kita lagi keluar. Nah, Lah, ternyata di rumah juga ada kita. Itu pernah ada yang cerita gitu. Sebetulnya kan yang paling pas kan jin korin itu sebetulnya yang meniru kita gitu gerakan kita. Kalau kita keluar, jin korin ikut keluar, Mbak. Oh. Tapi lek kemudian kita keluar ada seseorang yang membo-membo kita kemudian ngumpuli bojone. Itu biasanya jin dari luar, Jin di luar. bukan korin kita. Bisa jadi gendruwo apa jin-jin kiri kanan
kiri kanan tempat kita yang membo-membo kita kemudian ngumpuli bojo kita itu ngono. Oh, pernah ada Tidak. cerita. Memang begitu. Dikumpuli jin, dikumpuli ada ya. Jadi emang bisa wujud dohir juga Bisa, ya. bisa. Tasyakul namanya. Jadi kalau gak ada cerita. Saya pernah punya pasien, dia istri keempatnya spiritualis di Jogja, spiritualisnya Kondang itu. Punya padepokan besar banget tapi di Jogja, beliau cerita ke saya. Punya tempat pengobatan juga di Jogja. Tapi sekarang sudah meninggal dunia di spiritualisnya. Istrinya orang Kediri sini. Nah, kemudian istrinya ini pulang ke Kediri. Pulang ke Kediri karena sudah meninggal kan suaminya yang spiritualis tadi. Tapi dia hampir setiap malam selalu mimpi berhubungan suami istri dengan si suaminya yang sudah meninggal. Dan ngapunten, ketika dia mimpi itu juga basah. Oh, berarti Jadi dianunya itu juga basah. Nah, terus kemudian saya diminta untuk memutuskan itu. Alhamdulillah selesai. Tapi yang jadi pelajaran saya adalah begini. Ternyata saya tanya, istrinya ada berapa? Baru tahu kalau istrinya spiritualis itu ada 4. Terus pernah nggak ke istri yang kesana? Beliau cerita bahwa si suaminya itu bisa ngumpuli istrinya dalam tempo yang bersamaan. Apa ya? Iso ora, Mbak? Iso ora, Mbak? Berarti gitu. Jadi bengi iki meng yo nang kene, bengi iki meng yo nang kono, bengi iki. Jadi istrinya 4 itu enggak tahu siapa mana yang asli, enggak tahu. Enggak ngerti. Nah, siapa yang lain itu? Ini bukan korinnya. Kalau begini biasanya khodamnya. Jin ini. Salah satu jin yang mungkin membantu dia dalam penyembuhan atau dalam dunia spiritualnya. Nah, ini yang mengumpuli. Jadi kayak dari keempat ini mesti ada satu yang asli. Atau mungkin yang palsu lah semua, sing wonge malah lunga. Kan ora ro ya. Soalnya kan kemampuan orang kan wajar kan yo enggak mampu. Mbak, secara bersamaan. Malah bersamaan. Jadi punya rumah sendiri-sendiri kan. Jadi semua istri merasa malam itu suaminya ada di situ semua. Berarti bersamaan di rumah situ satu-satu gitu ya. Keren itu. Ya iya. Kayak mecah rogo ngono. Enggak teko mikir aku. Nah itu jin, Mbak. Jin itu. Jangan ngoten niku jin ya, asli jin itu. Lah, jin yang pernah berhubungan dengan mantan si istrinya itu setelah suaminya meninggal terus datang tapi via mimpi begitu loh. Tapi kalau mimpi bisa basah berarti kan. Lah berarti kan mimpinya ada nyatanya ya. Gitu loh. Nah, ngono. Makanya kemudian saya putuskan itu. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang sudah tidak lagi, tidak pernah mimpi begitu. Ya Allah, kasihan. Bahaya juga ya. Iya, bahaya. Punya Makanya kalau panjenengan sebagai laku spiritualis ya harus ada perbentengan buat anak, buat istri begitu, Mbak. Kan kadang-kadang ada ya yang suaminya spiritual terus anaknya nggak kuat ngoten itu ya. Atau yang istrinya yang nggak kuat gitu. Harus ada perbentengan untuk penjagaan. Kalau enggak ngesake anak turune awake dhewe. Black jin itu Mbah. Pendendam. Kodam roh leluhur. Jadi leluhur enggak ada ya Mas ya. Saya jelaskan lagi kembali ke rohnya leluhur itu sudah kembali ke Allah. Yang ada ya jinnya mbahmu, jin leluhurmu begitu. Neko. Kadang-kadang mencari tempat lagi karena mbahnya sudah meninggal. Karena tidak ada pernahnya biasanya kan kalau sudah meninggal jinnya ya itu. Nah, itu biasanya itu bagaimana ya? Mengganggu itu bagaimana Gus? Maksudnya kan biasanya anaknya kalau sudah orang tuanya meninggal ya kan anaknya terus bisa gila gitu nah, loh. Iya benar. Nah itu ngetan. Nah, mungkin jinnya dulu jin taklukan Mbah. Makanya ojo keren-keren karo jin nek jenengan dadi spiritual. Jangan belajar dari saya mawon. Saya kan lembut dengan jin-jin itu. Saya tidak pernah menghancurkan, mindal, mesti dengan baik-baik. Karena dalam prinsip saya begitu. Saya takutnya jin itu dendam. Kita kan mati bakalnya. Nah, betul loh maksudnya. Usia kita paling ya 70 lah, mati ya. Jin itu kan ribuan tahun. Dia akan tetap hidup ya. Dan dia itu dendamnya itu kesumat.
jin itu dendamnya saano ya Mbah. Sak terusé. Hari ini itu saya kalah dengan sampean, tapi ingat tuh anakmu. Nah, Ngono. gitu loh. Biasanya kan banyak cerita yang Ayo ngono. anaknya gila gitu. Ya ngono kuwi gara-gara nih. Mungkin panjenengan bisa cek di YouTube saya. Judul Dam Kajar Blitar. Ya, jenengan bisa cek di YouTube Padang Ati Official di judulnya Dam Kajar Blitar kalau nggak salah. Di situ saya pernah ketemu dengan jin yang dulu pernah bertarung dengan mbah saya. Yo, saya kalah itu di situ. Itu sampai takkan bahaya sama itu ya. Pernah ketemu. Jinnya mengaku gini. Waktu jinnya itu ngakunya gini. Walah opo lo sampean kuwi wong mbahmu wae kalah ora aku ngoten. Ya. Itu pernah ketemu di situ. Kalah saya tapi benar-benar kalah juga. Waktu saya duet dengan Gus Obil kalau nggak salah itu kalah juga. Makanya jin itu kan dendamnya ke Sumat. Sampai sekarang ya mungkin masih dendam. Makanya ngati-ngati ya. Jok gampang-gampang ngajar jin. Jine hajar, benjutkan, hitamkan, ojo ngoten. Nggih, halus-halus mawon. Kalau mau monggo pindah. Dadi Islamke. Yen gelem ngono lah. Yo pindah rono ya baik-baik. Nggone ate tinggoni. Ngoten. Ini negosiasi dulu Nah, iya ya, berarti. betul. Jadi fenomena-fenomena seperti Joko Kendil itu ya lumrah terjadi, Mas. Saiki yo akeh sing ngono kuwi. Dan ini perlu saya garis bawahi mana Mbak? Ini ngene, Mbak. Sekarang itu banyak orang yang lari ke dunia spiritual. Lari dunia spiritual ngene. Utange akeh. Utawa sumpah dipedhot bojone, ditinggal minggat bojone digondol garangan ngono. Terus akhirnya timbang sumpekno akhirnya ziarah makam. Lah dalan ning gone makam niku ngaku kepethuk karo sapa ngaku sapa ngono bar iki terus akhirnya mulai teko ngomah dari spiritual niku akeh. Spiritual apa ya? Karbit apa spiritual dadaan ngono Mbah. Sing ora tau belajar teori atau belajar apa gara-gara ngoten. Mandi enggak? Ya biasanya mandi. Apa ya mujarab ngoten-ngoten iku. Karena kenapa? Karena biasanya dibantu oleh bangsa-bangsa jin. Hati-hati ae. Saya tidak mendiskreditkan para spiritual yang dari olah makam itu tidak ya, tapi fenomena-fenomena yang terjadi sekarang demikian. Maka banyak spiritual dadaan, misalnya Samsudin Jadab, barang itu kan spiritualis dadaan toh kuwi. Saya juga pernah datang ke sana ini. Tapi yo tidak ditemui. Yo, saya bawakan keris Mojopahit itu 2 yang kritis. Ngapa kok? Jenengan ke sana itu enggak nelpon saya. Kalau ke sana dengan saya pasti ditemui. Katanya dia kebal ya, aku penasaran aku. Jenengan ke sana dengan saya nanti insyaallah ditemui, Mbak. Karena dulu pernah kita satu frame, pernah bareng gitu. Jadi saya tahu asli. Tapi kan kalau spiritual dadakan ya mungkin loh ya. Terus. Spiritual konten lah. Nah, itu tidak ada dasar-dasarnya. Kalau Ya, ditanya betul. itu bingung. Betul. Gitu loh. Tidak bisa menjelaskan karena tidak pernah laku, gitu loh. Gitu. Dia nggak bisa, belum pernah laku, juga belum pernah belajar teori. Sehingga kalau berkaitan dengan teori mesti ono besar toh. Nah, Ono besar. Jadi hati-hati sekarang lagi musim gitu. Nah, saya takutnya juga demikian nanti ke Joko Kendil. Joko Kendil nanti di setelah viral rame begini, ujung-ujungnya pasti dia buka pengobatan, ngono kuwi. Buka perguruan. Nah, nonton iku biasane. Ujung-ujungnya ya pangkat tetap UUD ya. Ujung-ujung duit. Jadinya kita harus Selektif. selektif, melihat dasar-dasarnya dulu, gitu loh. Enggak syukur langsung dianggap spiritual, dasar-dasarnya harus ada. Gitu. Kalau mungkin masih dianggap spiritual masih saya lumrah wae ora apa-apa, Mbak. Sing bahaya iku lek ditanggap wali. Wah iku. Heeh, sing lek dianggap wali, Mbak. Terus tunduk di kongkon-kongkon tunduk. Jangan lupa ngerokok itu jangan sampai putus. Karena kalau kita merokok itu berarti tanda kita sehat.
Rokoknya entek tapi enggak. Ini. Nggih. Jadi beberapa hari ini saya rokoknya saya ganti. Jenengan mau ke sini bawakan rokok ya rokoknya ganti. Sampurna Mil, biasanya kan saya Surya. Ganti. Kenapa kok ganti? Karena berat Surya. Gimana man suara saya alhamdulillah itu bulan Maulid tanggapannya akeh, Mbah. Jadi malah suaranya gampang serak. Kita ganti Sampurna alhamdulillah enggak serak. Ya jangan lupa like, comment, subscribe channel Padang Ati Official. Juga channelnya Mbah No Keramat. Nah itu yang ada kameranya ada di sana. Jadi kita itu berarti kalau wirid ya Gus ya. Jadi wirid itu otomatis merubah aura kita enggak? Jelas. Pertama wirid itu sebetulnya Mbak Yo. Wirid itu fungsinya adalah untuk memancarkan hati. Bukan memancarkan, membersihkan baru. Membersihkan hati ya. Pertama kalau di dalam ilmu tasawuf seseorang yang salik, seseorang yang sedang menggeluti dunia tasawuf itu pertama kali itu tingkatan paling bawah itu adalah taubah. Taubat. Zikirnya istighfar. Ngoten lho. Jadi pertama kali itu orang-orang yang mau menapaki dunia spiritual itu pertama zikirnya adalah istighfar. Istighfar ya. Untuk apa? Membersihkan diri. Ngoten. Krana nek resik atine, ngoten. Secara otomatis hati itu kan ibarat kaca ya. Kaca itu kalau bersih bisa memancarkan cahaya. Gitu. Kalau saya ibaratkan ketika seseorang itu hatinya sudah bersih, ibarat manusia itu koyo TV ya Mbah. Badane iki raga iki jenggrenge TV Mbah. Sedangkan ati iku antene. Sing nyambungne nang nggone Gusti Allah iku apane? Kan antene to. Atine to. Atine nyambung nang Gusti Allah. Badane ini hanya fisiknya saja. Maka jangan mudah untuk memandang fisiknya seseorang, tapi lihatlah hatinya seseorang. Bisa jadi fisiknya ketoke ngeri tapi ternyata hatinya dekat dengan Allah. Ono kalane wong iki ketoke fisike niku fisike niku kaya ngalim. Seperti apa-apa jubahan astagfirullah, Allahu Akbar ngono tapi ternyata ngondolan kan bisa jadi. Banyak tuh saya. Iya, oke kan enggak mau menyebutkan tapi banyak. Akeh ya. Spiritual ya ono sing ngono kuwi, Pak. Jadi jangan melihat ke fisiknya. Karena fisik itu hanya ibarat TV-ne, Mbak. Sedangkan yang bisa nyambung itu atine. Atine niki nyambung nang Gusti Allah, ngoten. Ati iki gumantung ke Gusti Allah. Nah, syaratnya bisa gumantung itu karena atinya itu bagus. Ngoten. Ibarat anten niku antene apik. TV-ne walaupun TV-ne iku tahun 90-an cik nasional mulai pertama kali ono berwarna ke, Mbak. Tapi neneke antene kuwi PF goceng. Kan gambare apik to. Resik to, jernih to. Karena apa? Sinyale pas. Ki kuat ngoten. Sinyale pas nyambungi gelombange iki. Tapi nek TV-ne anyar tak lho 2022. Tapi neneke antene iku bosok. Ya panggae gambare buret. Sinyale gak iso pas. Semono uga menungso. Tapi sekarang itu banyak ya. Orang yang bergelut hutang kayak yang tadi dibicarakan. Nah, terus akhirnya menjadi berpakaian baju putih atau menjadi spiritual. Nah itu zaman sekarang itu menutupi tabir, padahal di dalam hatinya itu kan belum tentu yang kita bicarakan bersih kan belum. Betul. Nah, nek kula kembalinya ke gini, Mbak. Dilihatnya apakah seseorang itu hatinya bersih atau tidak, itu pertama dilihat dari perbuatan, ucapan. Ngono. Karena hati ini kan gak iso roh wong. Tapi perbuatan itu adalah cerminan dari hati. Ucapan itu adalah cerminan dari hati. Ibaratnya ngene ya, Mbah. Iki apa ya? Kopi ya, Mbak. Iki kan gelas asline. Gelas. Ya. Gelas iki menungsone wadahe.
Gelase. Isine iku atine. Isine iku kopi, Mbah. Disokne ya panggah rasane kopi. Diombe ya panggah rasane kopi. Tapi nek adae ngeten, ada. Iya. Isine banyu putih. Disokne ya panggah banyu putih. Oh, iya, Pak. Dirasakne ya panggah banyu putih. Nggih. Iya. Lah menungsa ya ngoten niku. Eneke ucapane elek, eneke perbuatane elek krana atine elek. Dadi lek ndelok atine wong deloken kanggone perbuatane karo ucapane. Nek perbuatane apik, ucapane apik, berarti atine wong kuwi apik. Biasane wong apik beda, Mbak. Wong apik iku gak gelem ngelokne wong, Mbak. Wong apik gak gelem ngelok. Enek wong ireng. Lek wong apik gak gelem dhek ngomong ireng. Ngomonge, "Weh wong kae ora pati putih." Padahal padha asline ireng kan ngono to. Enek wong ndek. Heeh, enek wong ndek. Ndek. Iya. Lek wong elek ngomongi wong kae wendek kan ngono. Iya. Tapi nek wong apik gak gelem ngomong ndek, tapi wong kuwi ora pati dhuwur. Iya. Ya bahasanya beda ya. Padha metune kanggone cangkem, tapi bahasanya bisa berbeda. Dan enak didengarkan. Betul. Kuwi berarti wong kuwi tandane apik. Maka didelok kanggone ucapane. Sing nomor loro didelok kanggone perbuatane. Sing metu wadahi sesuai dengan isine. Ya kuwi mang. Perbuatane wong kuwi mang apik apa elek. Nek perbuatane wong iki nglakoni apik, nolong wong, terus senengane bantu sepadane, ibadahe apik. Nah, iku berarti atine ya apik. Ngono. Tapi nek anake mek gur gaya tok gimmicksnya itu bagus, jenggrenge apik, anune apik, tapi pada nyatanya adalah tidak pernah mau bantu orang, tidak kenal kiri kanan, sosialisasinya nggak bisa. Jangan-jangan itu atine elek. Nah, Senengane suudon mbek wong, ae mesti mbek wong, ae nganggep wong liya jelek, nganggep wong liya itu rendah. Kan bisa jadi to. Ngono, Mbak. berarti kalau hatinya baik atau putih lah, bersih, berarti bisa memancarkan aura juga yang putih bersih gitu Betul, ya. heeh. Makane nek saat ini ku wong resik nyambung nang Gusti Allah. Mancar, Nah, ya. mancar. Mulai semancar ku gampang. Jadi auranya itu juga ikut putih sebetulnya. Leres, pasti, Mbak. Jadi buat pembelajaran sama sedulur kabeh supaya mengerti lah gimana kalau auranya itu putih ya berarti dia itu sangat soleh atau istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kan enten toh spiritualis itu yang buka aura atau siapa gitu ya. Seperti saya juga punya itu program buka aura itu. Sebenarnya buka aura itu harusnya digelontor istighfar sing akeh wong. Karena kalau pembukaan aura itu yang dari luar itu ibaratnya seperti hanya minyak wangi saja. Wonge ra didusi tapi digaweni minyak wangi. Ya panggae letek ngono kuwi. Ya ora. Gitu Ya bener ah. Maka kudune wonge ya harus dibersihkan, didusi cara ibarate wong arep ngeweki minyak wangi kan didusi dhisik, diklambeni, dipotong rambutnya rapi, baru diweki minyak wangi. Kuwi pas. Berarti semua gelas itu ya dibersihkan, dicuci kan sabun gitu ya. Heeh, baru diseni sing apik, baru kena digawe makne kan ngono. Lah mung dipoles tok, diweki pemancar aura atau apa dan lain sebagainya. Iku ibaratnya mau ngeweki minyak wangi tok, tapi lali wonge ra didusi. Entak ya entak berarti. Nah. Maka cek luwekoe panggah. Betul. Ini kalau apa ya, sharing-sharing kepada yang sepaham, yang pengalamannya luas, itu mudah diterima gitu loh, nyambung. Biasanya kalau sharing kepada orang yang bagaimana ya, pengalamannya kurang, itu akhirnya debat, Gus. Malah geget. Nah, gitu loh. Kalau kayak gini nyambung karena apa? Mbah No itu kan orang Kejawen. Nah, Gus kan orang yang istiqomah betul-betul. Gitu loh. Spiritual yang jos, gandas pengalamannya. Dari apa itu bacanya Al-Qur'an itu kan juga bagus gitu. Jadi dalilnya juga keluar jadi gitu loh. Kalau kita itu sharingnya kepada orang yang ujuk-ujuk lah, kembali lagi kan gitu ya, ujuk-ujuk jadi spiritual ya nggak nyambung pasti itu, karena mau menang sendiri gitu loh artinya. Karena tadi mah kadang memandang orang lain itu jelek, orang lain itu nggak bagus, orang lain itu hanya dirinya yang paling bagus, itu susah. Orang yang selalu berpandangan bahwa dirinya itu paling baik, itu repot. Padahal belum tentu loh. Karena apa ya, apik dan
buruk itu sifatnya nisbi, Mbak. Hmm. Nisbi itu tempelan. Jadi gini Gus, Iya. ya resepnya Gusnya bagaimana supaya aura kita itu putih, terus bersih, terus rezeki lancar ya buat sedulur kabeh kan menonton kan supaya ada manfaatnya. Bagaimana resepnya ini? Jadi gampang nek resepe, karena kita padang hati, yo padang Ah. atine, padang pikirane, lancar rezekine ngono. Gitu. Rumusnya ngaten. Tadi sudah saya sampaikan, Mbak. Rumusnya itu padang atine, sampean padang dulu atine. Perbanyak istighfar. Jadi pertama bagi orang yang rezekine kurang lancar, Nah, betul. niku perbanyak istighfar. Akeh no istighfarmu. Engko begitu sampean wis istighfar, kenal istighfar akeh, wo resik atine. Kalau sudah resik atine lancar, padang pikirannya, tenang pikirannya. Begitu wis tenang itu iso mikir, kowe iki enake usaha apa ya? Kowe iki penake warunge digawe piye to? Karena Keluar ya. keluar ide-ide cemerlang itu. Kalau hatinya itu sudah tenang, bersih, tenang itu. Tapi karena kadang-kadang kan kita enggak begitu. Akhirnya yo sumpek karena sumpek atine umum merongkol, sumpek pikirane, akhirnya ide-ide itu enggak keluar. Akhirnya buntu terus Buntu. akhirnya bingung. Rezekine malah mampet. Aslinya ngono, Mbak. Penak. Jadi buat sedulur kabeh untuk resepnya ini gitu loh. Jadi kalau punya usaha, punya masalah ya beningkan hati, seperti padang hati lah gitulah maksudnya. Beningkan hatinya. Itu Mbak Wil. Piye Mbak Wil? Ben padang ya, Wil ya. Jadi memang ngoten ya. Jadi kembali ke fenomena-fenomena yang tadi kita bahas bahwa berkaitan dengan adanya Joko Kendil niku ya wis hanya fenomena-fenomena yang muncul di permukaan saja, Mbak. Tapi betulnya ilmu menghilang itu ada ya Gus ya? Ada. Terbang itu juga ada. Saya masih punya catatan Mbah. Mbah saya itu punya ilmunya, Mbah Yai Imam Sujono itu punya catatan ilmu itu. Menghilang. Tapi sayangnya saya lihat itu ada ilmunya menghilang tapi nggak ada mantra balie. Waduh. Baik, kayaknya dulu beliau sengaja mantra baliknya itu tidak ditulis. Ini di mokso bukunya. terus. Anu Mbak, sengaja tidak ditulis mau dihafalkan oleh beliau agar nanti mungkin anak turunnya itu yang tahu, yang pernah ketemu dengan beliau yang bisa mewarisi saja. Betul. Kalau nanti takutnya dikasih tulisnya ilmu hilangnya kemudian ilmu baliknya, otomatis ketika beliau sudah meninggal bukunya masih ada itu bisa diamalkan oleh siapa saja kan begitu. Tapi kalau ini menjaga tradisi keilmuan, Mbak. Menjaga tradisi keilmuan. Makanya panjenengan yang di spiritual itu dalam menjaga tradisi keilmuan itu ya penting adanya sanad ilmu, Mbak. Nyambung nang guru. Itu penting ya. Penting banget. Karena ilmu itu ilmu apapun ya, apalagi ilmu hikmah. Itu butuh setrum. Nah, setrummu ya konggone gurumu. Saya ngerti cop-copane kan gurumu. Maka jangan pernah memutus dengan gurumu. Juga sampai kalau kita dulu mondok itu dikomongke kita seudon dengan guru mawon itu bisa medot. Hanya seudon ya. Kurang sampai ngerasani. Seudon tok. Seudon tok iku lho. Masya Allah itu bisa medot. Barokah ilmu. Mana ngomong mati-mati. Kalau di dalam dunia keilmuan. Nah terus kalau pedot ilmunya bisa enggak ilmunya itu dipakai? Secara prinsip bisa kok, bisa. Tapi gak barokah. Jadi nek pedot ilmunya kuwi iso digawe ilmunya. Tapi gak ono barokah. Pinter, tapi ra kanggo, Mbah. Yo iso cara ilmu ngene iki iso, ngene iki iso, ngene iso. Tapi ora duwe murid, duwe pasien ngono kuwi. Atau piye lah wis pokoke ora kanggo lah bahasane. Nah seperti itu kan biasanya kalau ada orang cerita ya muridnya itu melakukan sesuatu nanti efeknya juga ke gurunya, betul kan? Betul. Ya itu salah satu sambungan ilmu itu begitu. Kalau ada masih sambung sanad kan katanya seperti itu ya. Gitu ya. Jadi pasti ketika muridnya bahkan ketika muridnya itu celaka ada apa gitu, gurunya terasa. Nah iya. Jadi kena imbasnya juga berarti ya. Ada ikatan batin antara guru dengan murid. Dan itu penting saya sampaikan. Kalau di dalam kitab
Khazinatul Asrar. Panjenengan bisa cek di Khazinatul Asrar. Niku ada mengatakan begini. Wa man lam tatasil silsilatuhu ila hadratin nabawiyyati fa innahu maqtu'ul faudi. Fala tu'khad minhu al-ijazah wal mubaya'ah. Barang siapa yang ilmunya itu tidak sambung sampai kepada Kanjeng Nabi, tegese lewat gurunya sampai ke Kanjeng Nabi. Itu maqtu'ul faudi. Pedhot barokah. Sing pedhot bukan anunya tapi barokahnya. Lah barokah iku sing dadekne ilmu impan ya. Nggih nggih. Setrume. Cara kabele ana nyambung tapi ora enak setrume ayo. Percuma iku. Jadi maqtu'ul faudi. Fala tu'khad minhu al-ijazah wal mubaya'ah. Maka jangan ambil ijazah ataupun baiat dari orang tersebut. Niku keterangannya teng ngene kitab Khazinatul Asrar. Kitab Khazinatul Asrar niku kan kitab sing dadi rujukane spiritual yang ada di Indonesia. Biasanya kan kitab-kitabnya yang dipakai kan Khazinatul Asrar, Aufaq, Mambaul Usul Hikmah, terus niku yang biasa dipakai oleh para spiritualis itu. Jadi makanya kalau mengambil dasar niku ya aja pedhot nang guru karena ilmu itu kan sambunge nanggone awake nang guru ngoten. Jadi ingat buat dulu kabeh jangan pernah pedhot silaturahmi. Pedhot apalagi seuzon sama guru itu ya enggak baik. Seuzon ke guru tok ya, Mbak. Iku mana bisa ning pondok iku serawani awake. Bahkan saya ingat ada satu dawuh itu ngeten. Saya lupa dawuhnya siapa ya. Dawuh itu bagus banget. Ya Allah, tutuplah mataku dari segala aib guruku agar yang nampak di hadapanku hanya kemuliaannya. Niku enek seorang ulama yang berdoa seperti itu. Ndongone. Ya Allah, tutuplah mataku dari semua kejelekan aib guruku agar yang nampak di depanku hanyalah kemuliaannya. Niku dalam arti biar hatinya bisa menjaga dari suudzon kepada guru. Mereka dhewe kadang nggak ngerti ya apa sing dilakoni guru. Nah ya. Jadi sampai Kalau suudzon. zaman sekarang saya juga pernah ingat tapi disalahgunakan Gus. Karena ya itu tadi hatinya itu loh. Kita mencari Sing menyalahgunakan gurune. Gitu loh, lah itu loh maksudnya. Oh, akhirnya malah ngene. Gurune kok ora salat meneh. Aku salate ning Mekah ya ngono ya. Terus tak menang-menang. Ya sepurane ya buat ada yang mau menghamili muridnya gitu. Terus udah pakai ayat itu gitu loh. Jadi kita itu barokah ngono ya. Mencari mursid yang betul-betul kayak Gus Riza ini susah maksudnya gitu loh. Jadi karena cerminan dan perilaku itu loh yang kita bisa melihat. Kalau hati seorang tidak bisa melihat. Kalau perilakunya itu kurang baik, terus kata-katanya kurang baik, pasti hatinya sudah kurang baik. Jangan diteruskan kalau bagi saya gitu loh. Cari mursid yang lain gitu loh. Tapi karena hati itu kan tersembunyi ya Gus ya. Iya. Tidak bisa kita yang melihat. Tapi kalau perbuatannya loh, walaupun dia mengaku guru, walaupun ilmunya sendulangit, tapi perbuatannya itu tidak manusiawi. Lah apa patut kita anggap guru kan gitu. Gitu loh. Kayak kasus-kasus yang itu Iya. nanti kalau menyebutkan kan pencemaran. Jadi ini kan untuk membuka semua orang itu jangan sampai kita salah mursid. Gitu loh. Mursid itu penting. Nanti kalau kita itu menjadi spiritual, kita menghadapi hal-hal gaib yang kita tidak mampu, pasti guru kita itu datang. Nah, betul. Gitu. Pasti guru kita itu datang. Kalau di dunia pesantren tambah lucu mana ya, Mbak? Dan itu sering saya praktekkan ya. Dunia pesantren ya. Nah, ketika saya baca kitab begitu, baca kitab kuning itu kan, dan kitab kuning kan mesti gundulan ya. Iya. Gundulan itu nggak ono mana nih, nggak ono harokate gitu. Kok saya buntu gitu? Maksud dari teks ini bagaimana sih gitu? Buntu begitu. Itu biasanya saya kirim Fatihah dulu ke guru saya. Jadi Fatihah dulu ke guru saya ngeten, dan saya baca lagi ngeten. Biasanya terus dapat apa malih penjelasannya itu malih bisa gitu. Lancar. Ngono kuwi. Dan itu di dunia pesantren berlaku begitu. Maka biasanya nek ngene dunia pesantren niku nek arep ngaji, niku biasanya baca Fatihah dulu. Gitu. Biasanya kan diawali dengan membaca qalal muallifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihim wa bi barakatihim. Al-Fatihah.
Ngoten. Kemudian khususon kepada guru-guru kita, sapa sing ngajarkan kitab ini dulu. Ngoten biasanya di awal itu diawali dengan begitu. Selain sebagai adab juga sebagai sambungin nanggone guru. Ya sanad gitu. Itu penting banget. Makanya hati-hati ya di dunia spiritual sekarang sedang seperti ini ya. Fenomena-fenomena yang kemarin muncul sulap merah, kemudian sekarang yang lagi muncul lagi di Joko Kendil, itu hanya fenomena yang nampak di luar saja, tapi di dalamnya itu luar biasa. Di dalamnya itu ada fenomena gunung es. Karena ya netizen ya seperti itu Nah, lah ya. netizen. Cepat viral kalau ada yang unik, padahal di situ itu ada tersembunyi yang bagaimana ya, kurang patut dijelaskan sebetulnya gitu. Walaupun itu editan atau bagaimana kan kita itu tidak berani mengungkap karena kita menghormati ya tuh ya. Tapi secara real gitu. Fenomena seperti Jawa Kendil itu ada gini, orang yang laku dengan laku jalan itu ada, laku ziarah itu ada. Adapun kalau memang istiqomah pasti akan memunculkan satu maunah. Jadi kalau asal istiqomah pasti memunculkan maunah. Tetapi kita lihat dulu apakah dia kategori maunah atau istidrat tadi. Misal seperti si Joko Kendil, dia bisa lari menghilang atau dia bisa itu fenomena seperti itu tuh mungkin saja terjadi dan bisa. Tetapi kita lihat dulu apakah itu maunah atau istidrat. Itu mawon ya. Sementara yang kita sambil jagongan karena rokoknya sudah habis. Terima kasih sudah mengikuti channel kami di Padang Hati Official maupun di Mbah No Keramat. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat semuanya.